to Nusantara, where legends are born. To the roar of the stadium, hearts are... Sadarkah kalian, di balik laga timnas Indonesia versus Cina, ada sebuah kebingungan yang begitu mendalam. Mungkin kita berpikir, dukungan dari kedua tim ya layaknya supporter normal. Orang Cina ya dukungnya The Dragons, dan orang Indonesia dukungnya Garuda. Tapi belakangan beredar seorang fans blasteran Indonesia-Cina alias Cindo yang menimbulkan pernyataan besar bagi fans Garuda. Apakah mereka bakal dukung timnas atau dukung negara nenek moyangnya? Di sisi lain, dukungan untuk Garuda tak sampai di situ saja. Berbagai negara pun memberikan dukungan, terutama dari para pemain yang mengenal sepak bola Indonesia. Seperti pemain dari Belanda, Jepang, Perancis menyuarakan belaan untuk melihat timnas Indonesia melambung tinggi ke pesta sepak bola dunia. Terutama para penggemar Garuda memang menjadi daya tarik serta sorotan yang tiada henti. Lantas, siapa saja pemain-pemain dunia yang memberikan dukungan? Serta bagaimana bangganya seorang Cindo memilih membela timnas? Let's go, kita bahas satu persatu. of history, our voices blend to the World Cup, our journey ascends. Red and white, the colors we bleed, for glory, for honor, we will lead to the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. Sebagai negara yang penuh dengan kultur, budaya, perbedaan, dan sangat menyambut orang asing, maka Indonesia selalu punya banyak cerita dari berbagai kalangan, termasuk penggemar sepak bola yang punya darah blasteran. Sama halnya seperti blasteran Indonesia Belanda. Pasti dalam mendukung tim nasional, ada aspek-aspek tertentu jika kedua tim bertemu. Indonesia versus Belanda memang sudah direncanakan, tapi buat fans sepak bola yang blasteran, bakal dukung siapa? Ya jelas tergantung di mana mereka lahir, di mana mereka makan, dibesarkan, dan hidup. Kalau para pemain keturunan yang sudah berpindah ke warga negaraan, ya sudah jelas, ya kan? Nah, sama halnya juga dengan laga Indonesia versus Cina besok pada 5 Juni. Banyak Cindo atau Cina Indo yang mulai bermunculan. Sebab sebelumnya, banyak warganet plus 62 yang meragukan nasionalisme Cindo yang bakal membelot ke negara nenek moyang. Biasanya, hal ini wajar-wajar aja, tapi kenyataannya, siapa sangka malah terbalik. Banyak Cindo yang lebih bangga mendukung Garuda daripada The Dragons Cina. Ada yang menarik, jadi aku baca komen di feed TikTok, isinya gini. Ketika Cindo dilema mau dukung nenek moyang mereka atau tempat ia lahir dan hidup. Terus langsung dibales rame. Gak dilema dan ragu sama sekali untuk dukung Indo bang. Kami tidak ragu dukung timnas Garuda. Kami lahir, besar, dan akan mati sebagai warga negara Indonesia. Gak ada dilema bro, udah pasti dukung negara kelahiran. Gua nggak dilema bang, udah pasti NKRI, dan masih banyak lagi komennya. Jadi Cindo di sini cuman keturunan aja ya, darahnya nggak ada yang pure China. Rata-rata mix blood. Jadi kebanyakan dulu yang datang ya, yang merantau itu laki-laki, kemudian menetap di sini dan menikah dengan wanita lokal. Apalagi nih yang udah... Ya, teman-teman udah dengar sendiri tadi. Tanpa banyak ragu mereka akan menyuarakan dukungan. Dan sebelumnya saat di matchday Maret pun sudah terbukti. Dimana ketika Indonesia melawan Bahrain saat di matchday Maret lalu, banyak Cindo sampai melakukan selebrasi waktu Ole Romani mencetak gol kemenangan. Lihatlah bagaimana puluhan Cina nobar dengan sangat girang, sangat bangga, sangat terbawa suasana saat melihat Garuda membara. The colors we bleed, for glory, for honor, we will lead to the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia. Atau saat seorang influencer Cindo bernama Permadi Arya berkunjung ke Australia Maret lalu. Koko Permadi mengenakan jersey merah Garuda dan sempat membuat penggemar sepak bola negeri tirai bambu terheran-heran. Bahkan, ada salah satu fans Cina yang akhirnya nyamperin. Mungkin dia bingung, ini orang mukanya Cina kok pakai jersey rival kita di Round 3. Maka rival keras lagi, yang pernah kita kerjain dulu. Tapi ya kembali lagi, sama-sama Cina pastinya nggak ada masalah sama sekali. Cindo pun sempat berbincang-bincang menggunakan bahasa Mandarin. Jadi, jangan ragukan support mereka untuk timnas. Jangan pernah ragukan nasionalisme cinta tanah air keturunan Tionghoa untuk Indonesia. 今天我
介绍一个很出名的印尼的明星不会了其实呢，那么出名了我不知道他是华人，因为他就是穆斯林是吧？对呀，我是华人，我也是穆斯林。对，很高兴认识你。很高兴认识你。对，哇，你会说中文？不会一点点。我现在新加坡读书，所以会。Ya, ngomongin soal sorotan dan dukungan, diketahui ada 7 negara nih yang media hingga pemain di sana beneran berharap Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Di antaranya berasal dari Jepang, Irak, AS, Inggris, Italia, Denmark, dan tentunya Belanda. Nah, Jepang sendiri, negara ini sejak beberapa tahun emang udah memberikan respect ke Indonesia. Kita dan Jepang itu udah kayak adik kakak lah, saudara deket dari zaman 1945. Dan terbaru, melansir dari laporan TV One News, jelang laga melawan Cina, media Jepang memberikan dukungan kepada pasukan Garuda. Media dari negeri Sakura Soccer Digest Web lebih mengunggulkan Indonesia saat menjamu Cina di GBK. Baru setelahnya, giliran tim asuhan Moriyasu yang bakal merepotkan pertahanan Garuda. Namun, mereka menilai Indonesia punya peluang yang lebih besar untuk menemani Jepang yang sudah dipastikan lolos sebagai juara grup. Senada dengan media Jepang, pelatih The Blue Samurai, yakni Hajime Moriyasu, juga memberikan dukungan. Dirinya merasa bahwa Indonesia memiliki komposisi tim yang layak untuk masuk Piala Dunia. Kemudian dari Irak, wah kalau negara ini mah mungkin adalah bestie terbaik kita dari kawasan Timteng. Nggak cuma soal para pemain seperti kedekatan Ifar dan Iqbal, media di sana juga beneran serespek itu dengan Indonesia dengan berulang kali menyatakan dukungan, serta mendoakan tim Garuda bisa berprestasi tinggi. @Irakis_IR ikut menyambut dukungan saat pengumuman Garuda Calling kemarin. Menurut mereka, dengan skuad asuhan Coach Patrick, timnas Indonesia punya peluang besar untuk lolos ke putaran final Piala Dunia. Tim nasional Indonesia membakar babak penyisihan dan mendeklarasikan daftar yang berapi-api untuk menghadapi Jepang dan Cina di kualifikasi Piala Dunia final. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, lebih dari setengah daftar profesional di Eropa dan Asia, tulis media tersebut. With passion unbroken, with courage as our shield, Indonesia, your destiny's revealed. Selanjutnya ada Belanda. Ya, kalau ini mah nggak perlu ditanya lagi. Media-media di sana udah sering banget membuat berita soal kemajuan timnas Indonesia yang berafiliasi dengan mereka, terutama soal pemain diaspora. Dan terbaru, kiper milik Dewa United asal negeri kincir angin, Sonny Stevens, juga angkat bicara soal gilanya fans Garuda. Dalam wawancara eksklusif bersama media Belanda Football Premier, Stevens mengaku merasakan hal aneh namun mengagumkan selama berkarir di Indonesia. Tim nasional di sini benar-benar hidup, aneh. Tim ini diawasi dengan ketat. Kami juga memiliki pemain internasional di tim kami. Jadi kami tentu saja mendapatkannya di klub kami. Anda dapat melihat bahwa orang-orang sangat bangga. Sekarang semuanya berjalan dengan baik, ujar Stevens kepada Football Premier. Dari Amerika Serikat, segala dukungan ke Indonesia, mulai dari para penggemar Marten Tas di FC Dallas yang menyemangati Bang Pais yang absen, hingga sering banget disampaikan melalui pengamat sepak bola asli USA, Soltero dan Edward Reynoso, yang mana keduanya sering membahas perkembangan timnas Indonesia di channel YouTube-nya The Give and Go. Dan belakangan ini menurut keduanya, dengan skuad yang ada saat ini, Indonesia seharusnya bisa lolos ke putaran final, sekalipun itu mesti melalui babak keempat terlebih dahulu. Selain itu, media negara top seperti Italia, Denmark, hingga Inggris juga tak kalah ingin meliput para penggawa Garuda yang berkarir di sana dan memberikan dukungan penuh. Pada intinya, semua ingin menonton Indonesia di panggung dunia. Dukungan, dorongan, dan penyemangat tambahan dari berbagai pihak gak akan pernah habis. Sekarang, giliran kita fans Garuda ikut memberikan semuanya. Persoalan tiket yang sudah habis sendiri, saat ini PSSI ternyata baru menjual 80% tiket, yang mana artinya masih ada sekitar 20% lagi yang akan diperebutkan oleh fans Garuda. PSSI menjual 80% total penjualan tiket melalui Livin by Mandiri untuk semua kategori, dan tidak lama langsung terjual habis. Kami akan buka lagi penjualan di kitagaruda.id untuk sisa 20%. Jadi masih ada kesempatan kepada penonton dan supporter untuk membeli tiket. Jadi silahkan bagi supporter Indonesia kembali berburu tiket melalui kitagaruda.id, kata Arya Sinulinga, sumber detik.com.
Ya kalau kalian masih mau war, masih ada kesempatan kedua. Tapi kembali lagi, nggak semua orang bisa kebagian. Dan jangan nangis kalau emang belum rezeki cuy.